Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak. Selamat bergabung di kelas kita. Kemudian juga kepada Bapak Ibu, mohon maaf barangkali jadwal kita kurang pas ya. Sepertinya ada yang bentrok dengan pekerjaan Bapak Ibu semua. Kami merasakan seperti itu. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu tidak hadir hari ini, Bapak Ibu juga bisa nanti lihat video rekaman kita ini, materi hari ini. Kemudian kalau ada pertanyaan juga bisa ditanyakan di grup WA kita. Dan jika nanti kami buka bootcamp yang baru lagi, batch yang baru, Bapak Ibu bisa ikut kembali secara gratis gitu ya. Kami nggak enak juga ya, sudah daftar tetapi tidak bisa bergabung, hanya kena kendala waktu. Jadi kami ada kesalahan kemarin. Itu sekedar sedikit pengantar Bapak Ibu. Baik, sebelum kelas kita mulai, tidak ada salahnya ketika saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Salam kenal, nama saya adalah Zon Hedri. Biasa dipanggil Zon, ZON. Saya dari Riau Pekanbaru, pengguna aktif Microsoft Excel dari 2020 ya sampai sekarang. Seorang content creator juga. Bapak Ibu bisa lihat juga nanti di YouTube kami ataupun TikTok, Instagram kita gitu ya. Itu sekilas info perkenalan diri saja. Kami rasa tidak perlu panjang-panjang tentang perkenalan diri kami. Kami akan menjelaskan terlebih dahulu deskripsi kelas yang akan kita lalui ya selama 4 kali pertemuan ini. Pertemuan pertama kita akan fokus membahas tentang fungsi teks, fungsi statistik. Kemudian pertemuan kedua kita akan membahas tentang fungsi logika dan fungsi lookup. Artinya pertemuan pertama dan kedua kita fokus membangun fondasi rumus-rumus terlebih dahulu. Kita memahami rumus-rumus penting dalam pengolahan data. Setelah rumus-rumusnya sudah oke, sudah fondasinya sudah kuat, baru kita lanjutkan di pertemuan ketiga. Nah, di pertemuan ketiga ini keren sekali, yaitu kita akan membahas tentang pivot table, yaitu meringkas data, mengolah data dalam jumlah yang besar cukup dengan main drag and drag saja ya, tanpa harus menghafal rumus-rumus. Dan pertemuan terakhir kita tutup ya, kita tutup dengan Power Query. Itu adalah satu tool yang sangat keren untuk melakukan data transformation ataupun untuk appending, istilahnya menggabungkan data dari beberapa sheet atau merging kayak melookup data gitu kan. Dan terakhir kita juga akan belajar tentang power pivot dan pivot table ya, dan hasilkan, dan akhirnya kita akan menghasilkan dashboard. Jadi kami berharap kelas ini sudah kita setting sedemikian rupa, mulai dari pertemuan satu sampai pertemuan keempat Bapak Ibu mempunyai apa ya, pemahaman yang lumayan komprehensif dalam pengolahan data. Sempurna? Tentu tidak akan sempurna karena berbicara Excel ini luas sekali kan Bapak Ibu, materinya luas sekali. Paling tidak punya fondasi awal, dan nanti tinggal dieksplor, tinggal dikembangkan, dan bisa kita diskusikan melalui grup WA kita juga. Kemudian sedikit informasi saja, seandainya Bapak Ibu nanti lupa dengan rumus-rumus, Bapak Ibu juga sudah kami sediakan e-booknya Bapak Ibu ya, yang bisa diakses, yang sudah kami kirimkan di link sebelumnya. Nah, di sini ada 73 rumus yang sering kita gunakan di dalam dunia kerja Bapak Ibu. Pertama adalah fungsi teks. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian ada fungsi statistik dan seterusnya di sini. Silakan dibaca, dipahami. Kalau ada kendala, silakan tanyakan kepada kami ya, melalui grup bisa juga. Alright, itu sekilas informasi tentang kelas kita. Kita langsung saja. 1 jam pertama kita akan membahas tentang fungsi teks hari ini. Kemudian 1 jam berikutnya kita akan diskusi tentang fungsi statistik. Seperti itu. Tapi sebelum itu kakak, izin kakak ya, kita biar ini ada refreshing sebentar ya, nggak langsung-langsung saja, nggak apa-apa lah kakak ya, kita adakan aktivitas sebentar kakak ya, boleh ya, nanti jawabannya boleh diketik saja di kolom komentar kakak. Kita masuk soal pertama, iya, kira-kira menurut kakak ini yang mana jawabannya? Fungsi untuk mengubah teks menjadi huruf kapital adalah, menurut kakak kira-kira yang mana jawaban? Ketik saja A, B, atau C kakak. Biar ada interaksi saja kak. Biar ada interaksi saja. Silakan Bapak-Bapak Ibu yang melihat video ini juga bisa jawab dalam hati ya. Kalau nggak bisa langsung jawab sekarang, dijawab dalam hati. Ya, kita hitung 1 sampai 3. 1, 2,
Tiga. Oke, waktu sudah habis kakak. Yang mana kira-kira nih kak? Kakak ada di tempat kira-kira? Yang B. Yang B, kita coba cek yang B benar atau salah. Ya benar, jawaban kakak benar. Nah, tapi kalau ini kakak sepertinya sudah biasa ya. Kita lihat soal nomor 2. Fungsi untuk mengambil sebagian teks saja. Nah, dari sebelah kiri. Fungsi untuk mengambil sebagian teks dari sebelah kiri adalah Yang B. yang B juga. Oke, kayaknya ini oh, seperti kakak tadi sudah dijelaskan tadi nggak apa-apa kak ya, karena ini direkam kak. Biar kawan-kawan kita nggak tahu kan yang di dalam ini ada yang nggak tahu backgroundnya apakah sudah terbiasa semua atau belum kita nggak tahu. Biar merata dapatnya gitu. Kemudian yang ini kakak jawab apa? Untuk membentuk banyak angka dalam suatu rentang adalah menentukan banyak angka. Misalnya dari A1 sampai A10 ada berapa data angka di dalamnya. Kita menggunakan yang mana kira-kira? Yang A. Yang A. Aduh, kakak udah suhu nih. Kita lanjut nomor 4. Ya, fungsi yang digunakan untuk menghilangkan spasi ekstra dalam teks adalah misalkan kakak mau punya data spasinya nggak normal gitu ya. Ada yang berlebih spasinya, ada yang double, spasi di ujung, spasi di tengah. Kemudian kakak ingin rapikan datanya. Kira-kira kakak menggunakan yang mana rumusnya? Yang A. Yang A. Trim. Alright. Benar sekali. Nomor 5. Kan di sini kami dapat mengukur nih kan Kak. Waduh, ternyata kakaknya sudah bisa. Menjumlahkan angka dengan kondisi tertentu. Untuk menjumlahkan angka dengan kondisi tertentu adalah mana kita pakai sum, countif, atau sumifs. Sumifs Yang B. yang B. Oke, yang B menjumlahkan angka. Bukan banyak angka Kak ya, tetapi menjumlahkan angka. Kita coba jawab B ya. Oh ya, yang D ya, menjumlahkan angka dengan kondisi tertentu. Nah, kita lanjut soal ke-6. Fungsi untuk menggabungkan teks dari beberapa sel adalah, misalkan ada teks NIS, ada NIM mau digabungkan, atau ada ID, ada nomor, kita ada nama, kita gabungkan teksnya, ada tempat, ada tanggal lahir, kita mau gabungkan teksnya. Kira-kira kita pakai yang mana? Nggak di, kira-kira yang mana nih kakak yang kita pakai? Text, join, atau concatenate? Yang C. Yang C terlalu mudah soalnya ya. Soal ke-7. Semangat. Fungsi yang digunakan untuk menghitung jumlah sel yang berisi teks adalah fungsi yang digunakan untuk menghitung jumlah sel yang berisi teks adalah Eh, Pak, mohon maaf sebelumnya. Ini kalau misalnya yang di saya filenya yang nomor 6 itu berbeda ya Pak, pilihan gandanya. berbeda kayak mana Kak? Kalau di saya no, pertanyaan soal nomor 6 itu kan fungsi untuk menggabungkan teks dari beberapa sel, itu kan pilihannya teks, teks join sama join. Iya. Jadi nggak ada pilihan untuk yang Oh concatenate nggak ada itu. ya. Ya saya Iya. edit yang di bagian sini berarti nih Kak. Iya.
Tidak apa-apa Kak. Ini hanya pretest saja Kak. Oke. Karena concatenate kan bisa, text join juga bisa kan di tempat Betul. Kakak tuh. Maka di sini saya buat aja concatenate gitu. Alright. Dua soal lagi Kakak. Fungsi yang digunakan untuk mengambil sebagian teks dari sebelah kanan adalah Eh, right. right. Waduh. Soal ter-9, dua terakhir. Kalau ini Pak, tadi yang nomor 7 belum Pak? Nomor 7 belum? Ya. Kita blackkan lagi semuanya. Nomor 7. Oke. Fungsi yang digunakan untuk menghitung jumlah sel. Jumlah sel ya, jumlah sel yang berisi teks ya, jumlah sel yang berisi teks. Iya. Hah, berisi angka atau berisi teks ya Pak? Yang fokus ke yang punya saya ini aja, Kak. Mungkin ada yang saya edit nih datanya. Oh, Mm-mm. Saya edit datanya nih. Ya, fokus yang di sini aja, Kak, yang di kamera kita. oh iya. Iya. Yang mana, Count Kakak? count A. Kaun A. Kaun A. Oke, deh, terlalu mudah sama Kakak ya. Nomor 9. Ih, dua soal terakhir. Fungsi statistik yang dapat mengabaikan error dalam perhitungan adalah. B. Oh, Anda tahu juga. Aduh, berarti Kakak salah ambil kelas kayaknya ini. Enggak juga Pak. Saya emang untuk menambah ilmu Iya, aja. tuh. Sama-sama belajar Pak. Iyalah. Jadi kita eh, fungsi yang digunakan untuk menjumlahkan nilai yang berasal lebih dari satu kriteria adalah Sum if. sum if. Iya, sudah benar Kakak. Jadi gimana nih Kak? Kita lanjut penjelasannya Kak ya. Karena Lanjut, lanjut, karena saya lihat lanjut. Kakak udah paham semua nih. Cuman kita udah terikat kontrak dengan kawan-kawan yang lain kan. Saya biasanya kayak gitu Kak, kalau dia privat pribadi, kalau udah tahu saya apa kita ganti dengan yang lain gitu kan. Kalau ini kan susah menggantinya gitu. Karena Oh, bisa jadi yang lain kita nggak tahu kan kondisinya kan Kak. Ada yang bisa tendak Kak, saya nggak tahu gambarannya gitu. betul. Alright, jadi nggak apa-apa Kak, anggap aja ini tamasya Kak ya, ataupun ini anggap Iya, aja silaturahmi di antara kita aja lah. Nanti kalau ada betul. kendala di tempat kerja, kami bisa bantu. Paling tidak silaturahmi kita terhubung. Kalau dari segi materi, saya rasa ini sudah oke semua kayaknya. Kalau saya lihat kan. Jadi di sini ada pretest, kemudian ada materi, dan terakhir nanti ada post test ya. Post test ini tantangannya gitu ya. Kakak selesaikan tentu ini di luar jam ini kan. Kira-kira terselesaikan atau tidak post testnya. Dan kita akan bahas di pertemuan berikutnya seperti itu. Baik, Bapak Ibu semua, Kakak, kita akan masuk fungsi teks. Kenapa kami meletakkan fungsi teks di awal pertemuan? Dia ada landasannya, Kak. Kami letakkan fungsi teks di awal ini karena fungsi teks ini sengaja dirancang untuk data cleaning ya biasanya, untuk bersih-bersih data, khususnya bagi Bapak Ibu yang selalu mengolah-ngolah data atau mengambil data dari sistem gitu kan, ataupun dari Google Form, biasanya data-data yang kita peroleh itu tidak normal, tidak konsisten, artinya beragam gitu. Perlu kita lakukan bersih-bersih data supaya data tersebut konsisten, bersih sebelum kita melakukan analisa data lebih lanjut. Itu alasan kami membuat ujian materi pertama di pertemuan kita ini menggunakan fungsi teks seperti itu. Fungsi teks yang pertama simple, yaitu fungsi proper, upper, dan lower. Sudah ada keterangannya di sini, tinggal kita amalkan saja, tinggal kita praktekkan saja. Proper, kita ingin jadikan nama ini menjadi huruf besar awal kata. Upper, kita jadikan huruf besar semua. Lower, kita jadikan huruf kecil semua. Cara menggunakannya gampang banget Bapak Ibu. Mohon maaf jika Bapak Ibu sudah tahu ya, kita ulangi saja. Proper. Jadi bekerja di rumus itu selalu diawali dengan sama dengan itu pasti. Kemudian kita masukkan rumusnya dan terakhir kita ikuti saja argumennya sudah ada arahannya di sini. Arahannya adalah teks yang mana? Kita ditanya teks yang mana kita ingin properkan teks yang ini. Berada di C10 tutup kurung enter.
Nah, maka langsung menjadi huruf besar awal kata. Tinggal kita copy rumus ke bawah. Ada 3 cara mengcopy rumus. Cara yang pertama boleh double klik. Setelah jumpa tanda simbol seperti ini di bagian bawah, klik 2 kali. Bisa juga. Atau Bapak Ibu bisa drag ke bawah seperti ini juga bisa. Atau cara yang paling manual, klik kanan, copy, kemudian seleksi area yang lainnya. Kemudian klik kanan lagi, pilih yang formula ya. Kita menyalin rumusnya. Jangan yang value ya, tapi yang formulanya. Itu cara copy rumus. Maka dia langsung berubah ya Bapak Ibu. Kemudian untuk upper, kita jadikan huruf besar semua. Secara ininya nggak susah. Ini tinggal mengamalkan saja. Enter, maka langsung jadi huruf besar semua. Dan berikutnya kita masukkan huruf kecil. Menjadilah huruf kecil semuanya kan seperti itu. Alright. Nah, selesai. Nah, menggunakan rumusnya gampang, tapi menurut pengalaman kami, kebanyakan pemula ya, mohon maaf, bukan yang sudah biasa bekerja di Excel. Setelah bisa melakukan rumus ini, bagaimana kalau kasusnya kita ingin perubahannya langsung di nama ini, kan gitu. Tentu tidak bisa langsung copy paste biasa, Bapak Ibu. Kan ini posisinya berada di kolom yang lain kan. Bagaimana kita pengennya tetap ada di kolom nama ini? Ya, kita bisa copy saja Bapak Ibu. Copy, cuman jangan copy biasa Bapak Ibu. Jangan copy yang ini. Kalau copy yang ini dia hilang. Ya, dia hilang karena dia mengcopy rumus yang ada di sini. Cara mengkopinya gimana? Kita copy, kita pilih yang ini Bapak Ibu, yang ada 1, 2, 3-nya. 1, 2, 3 kita ngambil nilainya saja gitu kan, value-nya saja. Kita nggak ngopi rumus, kita hanya ngambil nilai apa adanya saja. Maka dia langsung berpindah ke sini. Itu cara mengkopikannya. Right itu penggunaan fungsi proper, upper, dan lower. Mohon maaf Bapak Ibu, biasanya kami adakan setiap ada satu bagian, kami adakan langsung tanya jawab. Terkadang ada yang bertanya gitu kan. Karena ini kayaknya saya nggak tahu kondisi Bapak Ibu semuanya. Gimana nih Kak? Kalau sudah paham kita lanjutkan saja Kak ya. Nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan yang tersisa silakan tanyakan di grup WA kita ya. Tanyakan di grup WA kita. Cuman nanti Bapak Ibu sekilas informasi saja, kalau menggunakan rumus-rumus inilah kelemahannya. Kita harus pakai rumus dulu, posisi datanya tidak bisa kita sesuaikan di alamat aslinya gitu ya. Misal kita ingin rubah di sini langsung nggak bisa, itu kelemahan menggunakan rumus-rumus. Dan solusinya nanti ada cara yang lebih hebat yaitu ada di pertemuan ketiga yaitu tentang Power Query. Kalau di Power Query kita bisa langsung rubah data ini di tempat aslinya. Kayak layaknya kita bekerja di Microsoft Word. Maka pastikan Bapak Ibu yang belum sempat bergabung hari ini tidak apa-apa. Pastikan nanti bergabung di pertemuan ketiga ya Bapak Ibu ya. Oke. Kita anggap aja ada Bapak Ibunya di dalam Kakak ya. Baik. Kita lanjut Kakak, ada pertanyaan di bagian sini. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Kalau apa kita cepat-cepat saja ya. Karena biar nanti ada sesi tanya jawabnya Kak, gitu maksudnya. Ada sesi tanya jawab, barangkali ada pertanyaan yang tersisa gitu ya. Kemudian fungsi teks yang kedua yaitu tentang left, mengambil karakter sebelah kiri, mid ngambil karakter yang ada di tengah, dan right ngambil karakter di sebelah kanannya sesuai dengan nama. Left artinya kiri, mid artinya tengah, right artinya sebelah kanan. Jadi ini gunanya ketika kita ingin mengambil karakter tertentu dari sebuah teks. Contoh, dalam kasus ini kita mau ngambil 3 karakter di awal, ACC, ADC, dan seterusnya. Rumus apa yang cocok kita gunakan? Benar sekali, yaitu rumus left. Karena ACC posisinya berada di sebelah kiri. Kita tanya Excel sama dengan left. Excel tolong ambil karakter yang ada di kiri. Kemudian Excelnya nanya di mana teksnya. Kita kasih tahu teksnya ada di sini Excel. Di F10. Titik koma. Excelnya nanya lagi, numChars itu singkatan dari number of characters, jumlah karakter. Berapa karakter yang ingin kamu ambil Excel? Nah, kan gitu. Excel nanya sama kita, oh saya hanya ingin ngambil 3 karakter. Tutup kurung, enter. Maka Excel langsung mengambilnya 3 karakter sebelah kiri. Coba kita ganti 3 menjadi 2, maka dia akan ambil 2 karakternya saja, AC,
Kemudian kalau kita ambil satu, apa yang terjadi? Dia akan mengambil satu. Sesuaikan Bapak Ibu, sesuaikan dengan kebutuhan. Dalam kasus ini kita ambil tiga saja. Kemudian untuk meet, sama mudah sekali cara menggunakan rumusnya. Excel tolong ambil teks yang ada di tengah. Dia tanya lagi teksnya yang mana, kita klik teksnya, titik koma, ikuti saja alur ini kakak ibu ya. Kadang kakak ibu, kadang bapak ibu ya, berubah-ubah. Nah, dia nanya lagi nih, start 6. Kamu ingin mulai ambil karakter dari karakter keberapa? Start mulai 6 itu number. Dari karakter keberapa? Kita hitunglah. Karena kita mau ngambil 011, kita hitung angka 0 itu berada di karakter berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, maka kita mulai dari karakter ke-5. Titik koma, Excelnya nanya lagi jumlah karakternya berapa? Kita tentukan kita mau ambil tiga saja, tutup kurung, enter. Maka diambillah tiga karakter di tengah, kan seperti itu. Terakhir, kita minta ambil dua karakter yang ada di kanan, kita menggunakan rumus right, artinya kanan gitu ya. Teksnya yang mana? Teksnya yang ini, titik koma, jumlah karakternya berapa? Jumlah karakternya kita pengen ambil adalah dua. Alright? Nah, sesimpel itu silakan nanti Bapak Ibu explore dengan kasus-kasus yang lain. Karena bakalan sering kita jumpai nanti kita perlu ngambil karakter tertentu saja dari sebuah, biasanya dari kode-kode biasanya ya. Apakah kode ID atau kode barang dan seterusnya kita diminta untuk mengambil karakter tertentu. Nah, setelah selesai kita bisa kopikan saja rumusnya seperti ini, kemudian double klik, maka langsung kita selesaikan jawabannya. Itulah kegunaan fungsi left, mid, dan right. Left ngambil karakter sebelah kiri, mid ngambil di tengah, right kita ngambil ke kanan. That simple, sesederhana itu. Kita lanjutkan ke fungsi trim Bapak Ibu ya. Kita selesaikan dulu satu sesi ini. Setelah ini kita buka sesi tanya jawab. Kan seperti itu. Nah, sekarang misalkan Bapak Ibu memperoleh data dari luar ya, dari eksternal. Data itu tidak rapi spasinya. Misal contoh kasus ini, datanya tidak rapi spasinya, boleh diperhatikan. Kalau kita ketik satu-satu kan lumayan apes kita dibuatnya. Afiful Adib. Nah, kan lumayan repot kalau kita ketik kembali satu-satu. Padahal ada solusi yang sangat cerdas, cukup gunakan rumus trim. Excel tolong rapikan spasinya. Teksnya yang mana? Teksnya yang ini. Enter. Selesai, tinggal double klik rumusnya. Alright. Jadi kalau ingin merapikan spasi, kita pakai rumus trim, Bapak Ibu ya, maka langsung dirapikan spasinya. Kemudian bisakah dikombinasikan dengan rumus yang lain? Bisa saja, misalkan Kakak Ibu ingin jadikan dia huruf besar semuanya, tambahkan saja rumus upper di sebelumnya, maka dia langsung spasi, rapikan spasinya dan sekaligus dia akan rubah menjadi huruf besar. Nah, ini barangkali yang ditanya kakak tadi, kombinasi-kombinasi rumus itu kita tinggal pahami saja kakak. Pertama, kita minta upper, Excel tolong perbesar teksnya gitu. Teks mana yang kamu ingin perbesar, yaitu teks C8 yang sudah dirapikan juga spasinya. Kira-kira gitu cara baca rumusnya. Kami ulangi, Excel tolong besarkan teksnya. Teks yang mana? Teks yang ada di C8, yang mana teks tersebut sudah dirapikan teksnya seperti itu. Kemudian enter, selesai. Itu kegunaan fungsi trim. Semoga bisa menjadi ilmu baru bagi Bapak Ibu semua ya. Kita lanjut dengan fungsi teks. Ini keren juga. Jadi rumusnya keren semua nih Bapak Ibu. Jadi sederhananya fungsi teks, namanya saja fungsi teks, yaitu digunakan untuk merubah format data tertentu menjadi teks. Nah gitu. Kayak ini adalah formatnya dalam bentuk tanggal ya, bukan teks Bapak Ibu. Ini formatnya adalah tanggal. Kita ingin rubah formatnya menjadi teks gitu. Misal dalam kasus ini Bapak Ibu hanya mengambil nama hari saja dari tanggal ini. Ini kira-kira harinya hari apa nih? Tanggal 17 nih hari apa? Tanggal 3 nih hari apa? Jadi nggak perlu melihat kalender Bapak Ibu ya. Kita bisa menggunakan rumus teks namanya. Sama dengan teks. Excel tolong rubah format tanggal ini menjadi teks. Nah, kan gitu. Dia nanya lagi value-nya, mana nilainya yang ingin kamu rubah menjadi teks itu. Saya ingin merubah teks ini yang ada di sel D8.
Kemudian titik koma, Excelnya nanya lagi format yang kamu inginkan seperti apa. Nah, ini yang perlu diperhatikan di bagian sini. Jadi formatnya ada beberapa Bapak Ibu, bisa kita awali dengan D. D itu adalah singkatan date atau tanggal. Kalau Bapak Ibu hanya ingin mengambil tanggal, awalilah dengan D. Coba kita ketik satu saja D, apa yang terjadi? Maka dia akan ambil tanggalnya saja kalau D-nya satu. Kemudian coba kita buat dua, maka dia berubah sama saja. Juga dua, minimal dua ya. Kemudian kita tambah satu lagi D-nya, apa yang terjadi? Dia singkatlah nama hari dari tanggal tersebut. 17 ini hari Jumat maksudnya. Kalau Bapak ingin penuh formatnya, ambil D-nya 4 kali, maka langsung dia berubah menjadi Jumat. Seperti itu. Itu untuk D. Kemudian kalau ingin ganti ke bulan, ketik saja M 1 kali, hasilnya 9 saja. Satu karakter, satu digit. Kalau 2 kali, maka dia sudah 09. Kalau 3 kali, dia singkatan. Kemudian kalau 4 kali, langsunglah nama bulan penuh. Terakhir, kalau tahun Bapak Ibu, itu bisa menggunakan Y namanya. Y itu tahun. Kalau 1, 04. Kalau 2, kayaknya 04 juga. Kalau 3, barulah lengkap tahunnya, Bapak Ibu. Alright, itu kita cara mengekstrak data tanggal tersebut menjadi data teks seperti itu. Kemudian muncul pertanyaan, bisa nggak Kak semuanya kita ambil nama harinya, nama bulannya, nama tahunnya? Bisa banget, kita tinggal kombinasikan saja. Misalnya hari Jumat, DDDDD, kemudian koma, kita pengen ada bulan, bulannya lengkap juga, MMMM, kemudian tahun nggak usah pakai koma, enter. Maka langsung diambil hari, bulan, dan tanggal, tahun. Tinggal disesuaikan saja. Kalau ingin disingkat saja, barangkali nama harinya DD saja, kemudian nama bulannya cukup singkatan, tahunnya juga singkatan gitu ya. Boleh saja. Jadi disesuaikan saja Bapak Ibu, sesuaikan dengan kebutuhan yang diinginkan. Nah, maka langsunglah berubah tanggal ini menjadi teks. Sekarang ini posisinya sudah menjadi teks. Seperti itu. Kita rubah lagi seperti tanggal yang normal, DDDD, kemudian bulannya juga normal, MMM, YYY. Oke, Y itu singkatan dari year ya. Alright, maka hasilnya seperti ini, nggak pakai tanda strip, saya pengennya pakai koma saja. Kan seperti itu, antara bulan dan tahun tidak ada pemisah apa-apa, hanya spasi, maka hasilnya seperti ini. Itu cara cepat mengekstrak data tanggal. Semoga bisa menjadi insight baru juga bagi Bapak Ibu. Oke, karena Bapak Ibu berada di tempat kerja masih, oke, silakan perhatikan video ini ya. Silakan nanti kalau ada pertanyaan tinggalkan di kolom komentar di grup WA kita. Berikut kita masuk fungsi concatenate ini juga keren Bapak Ibu. Jadi ini keren sebenarnya semuanya. Fungsi concatenate ini digunakan untuk menggabungkan teks. Contoh, kita ingin gabungkan tempat lahir dan tanggal lahir. Maka hasilnya seperti ini. Tetapi sebelum kita masuk ke sini, kita bahas yang lebih simpel terlebih dahulu biar pemahamannya lebih dapat gitu ya. Misal nama saya adalah Zon, nama kedua saya adalah Hedwi. Saya ingin gabungkan Zon dan Hedwi. Maka kita bisa menggunakan rumus concatenate namanya, concatenate ya, gabungkan. Maka dia nanya nih, yang mana teks-teksnya? Teks satunya adalah Zon, kemudian dia nanya lagi, teks duanya adalah Hedwi, tapi di sini hasilnya tidak sesuai harapan, menyatu semua, ya, menyatu semua. Karena kita gabungkan Zon dan Henry langsung menyatu. Gimana cara mengakalinya? Tentu logikanya Bapak Ibu di bagian sini saya pelan-pelan. Karena di bagian sini banyak yang gagal paham. Berarti teks satunya adalah Zon, teks duanya kita masukkan tanda spasi, tanda petik, spasi, tanda petik lagi, baru titik koma lagi. Nah, maka spasi ini termasuk teks kedua. Begitu cara baca rumusnya Bapak Ibu ya. Kemudian teks ketiganya adalah header, baru kita enter, barulah sesuai dengan harapan kita. Sekarang coba kita praktekkan di tempat tanggal lahir. Nah, sama dengan concatenate, kita akan gabungkan tempat dan tanggal lahirnya.
tempatnya adalah Pekanbaru ini, titik koma lagi. Teks kedua kita bayangkan saja. Teks kedua berarti tanggal, habis itu ada ini ya, ada koma kan, ada koma, cuman komanya agak berjarak ya. Kita spasikan baru kasih koma. Alright, kemudian titik koma lagi, baru kita masukkan teks ketiganya adalah tanggal lahir, tapi saya yakin di sini ada something wrong, Bapak Ibu. Alright. Nah, hasilnya seperti ini, 38247. Bukan tanggal ini yang diambil. Nah, menurut Kakak, kenapa ini bisa terjadi seperti ini, Kakak? Udah ada yang bergabung yang lain ternyata ya. Alhamdulillah. Ada satu orang lagi. Menurut Kakak, kenapa, Kakak? Satu, dua, tiga. Nah, jawabannya simpel teman-teman. Fungsi concatenate itu menggabungkan teks, gitu ya. Dia hanya bisa menggabungkan teks. Sementara tanggal lahir ini bukan teks, sehingga gagal concatenate ini menggabungkan. Lantas, tentu harus kita siasati. Gimana cara mensiasati? Yaitu kita jadikan tanggal ini menjadi teks. Seperti yang sudah kita jelaskan sebelum tadi, ya kan? Maka data tanggal yang ada di sel D7 ini kita rubah dia menjadi teks. Gimana cara merubah? Tinggal tambahkan rumus teks yang sudah kita jelaskan sebelum ini. Nah, teks value-nya yang mana adalah D7, rubah dong tanggal ini menjadi teks, kan gitu, titik koma. Nah, formatnya seperti apa? Kita sesuaikan. Berarti Pekanbaru, setelah itu kita pengen nama Pekanbaru, kemudian nama hari ya, nama hari Senin, kan? Ya nama tanggal aja berarti DD dua kali. Tapi jangan lupa kasih tanda petik ya. Jangan lupa tandika kasa petik karena dia teks DD 17 baru nama bulan, bulannya kita pengen lengkap berarti M kemudian tahun baru kita kasih Y. Enter. Yes. Alright. Selesai. Sudah digabungkan tanggal dan lahirnya. Kita cek hasilnya apakah sudah sesuai harapan. Kayaknya belum. Kenapa belum? Ini komanya ada spasi. Kita rubah lagi Bapak Ibu karena kita buat spasinya di tanda petik itu kita kurangi spasinya. Ternyata spasinya bukan di sebelum tetapi di sesudah. Ya, enter lagi. Nah, sudah kita dapatkan tempat dan tanggal lahirnya. Itu kegunaan fungsi concatenate. Alright, semoga masih kuat, masih semangat Bapak Ibu ya. Dua lagi tanggung ya. Karena sesudah ini kita akan buka sesi tanya jawab. Nah, kita lanjut. Yang berikutnya adalah that if. Nah, ini dated if ketika Bapak Ibu ingin menentukan umurnya, gitu ya. Berapa umur terserah entah siswa, entah karyawan, entah apa, berdasarkan tanggal lahir ini, ya. Berapa umurnya? Kita bisa menggunakan rumus dated if namanya. Berarti sama dengan dated if. Nah, tentukan. Kemudian kita klik tanggalnya Bapak Ibu, titik koma. Di sini memang agak berbeda, dia nggak kasih arahan, cuman diingat saja. Diingat saja Bapak Ibu. Pertama kita klik tanggal asalnya, kemudian kita masukkan rumus today. Rumus today ini adalah tanggal hari ini, Bapak Ibu ya. Kita ingin menentukan tanggal hari ini, kita bisa menggunakan rumus today, gitu ya. Oke, biar pemahamannya dapat, kita coba single dulu sama dengan today, Bapak Ibu, ya. Maka dia akan menghasilkan tanggal sekarang ya, Bapak Ibu. Itu gunanya. Maka kita ulangi lagi dated if. Tanggal sekarang tanggal lahirnya adalah segini, kemudian tentu tanggal hari ini kita kurangi tanggal lahirnya gitu ya. Kita tambahkan today seperti ini, tutup kurung, enter. Oke, argumennya kurang. Kemudian kita di sini titik koma lagi. Jangan lupa kasih format Bapak Ibu. Memang ada formatnya. Kalau tahun itu kita pakai Y Bapak Ibu ya. Kalau tahun itu kita pakai Y. Enter. Yes. Maka baru kita dapatkan. Nah, muncul pertanyaan lagi. Kok gini hasilnya Bapak Ibu? Nah, kok gini hasilnya? Ternyata penyebabnya simple, hanya masalah format selnya. Format ini kita coba cek, saya yakin sekarang menggunakan tanggal. Benar. Kita rubah saja ke general ya. Baru kita dapatkan umurnya 20 seperti itu.
Kemudian muncul pertanyaan, Bang, gimana caranya supaya ada keterangan tahun sesudahnya, gitu ya? Gimana supaya ada keterangan tahun sesudahnya? Ya, caranya mudah. Bapak Ibu tambahkan saja lagi simbol ampersand, artinya dan apa? Kita ketik saja secara manual di sini tahun. Ya, enter. Yes. Nah, menyatu dia nggak apa-apa Bapak Ibu, nggak usah panik. Kita kasih spasi ya. Itu biasa kesalahan seperti itu. Enter, barulah kita dapatkan umurnya 20 tahun, klik ke bawah selesai. Nah, itu cara menentukan umur berdasarkan tanggal lahir. Sebenarnya bukan umur aja ya, bisa untuk kasus-kasus yang lain kan. Artinya dari tanggal sekarang kita kurangi tanggal ya untuk kadaluarsa barangkali juga bisa kan, udah berapa tahun berjalan usaha bisa juga. Jadi bisa banyak macam-macam yang bisa kita lakukan. Nah, ini adalah 8 fungsi teks yang sudah kita bahas ya. Di sini fungsi len nggak ada di sini teman-teman, karena kita tidak masukkan dalam silabus kita. Sebenarnya fungsi len itu kami jelaskan aja lah sedikit, tidak apa-apa. Fungsi len itu hanya untuk menghitung jumlah karakter Bapak Ibu. Misalnya kata Bukit Tinggi ini ada berapa karakternya? Enter. Nah, ada dia 12 karakter. Itu kita menggunakan rumus len. Seperti itu. Jadi kita simpulkan kembali, kalau Bapak Ibu ingin merubah huruf besar kecil, ingat rumusnya, diingat, sambil ingat, proper, upper, lower. Upper atas, low di bawah. Huruf besar, huruf kecil pakai proper, upper, lower. Itu yang perlu diingat, karena cara menggunakan rumusnya kami rasa nggak susah ya, tinggal ikuti argumen yang ada. Kemudian kalau ingin mengambil karakter tertentu, pakailah rumus left, mid, dan right ya. Left, mid, dan right. Kiri, tengah, dan kanan. Kalau ingin menghitung merapikan spasi, jangan lupa ingat pakai rumus trim. Trim ya, diingat. Pakai rumus trim. Kalau jumpa kasus merubah data tanggal menjadi teks, jangan lupa menggunakan rumus teks. Kalau Bapak Ibu ingin menghubungkan teks, menggabungkan teks, jangan lupa menggunakan rumus concatenate ya, menggunakan rumus concatenate. Ingin mencari data usia, jangan lupa menggunakan rumus dative. Nah, itu sekilas tentang fungsi teks. Kita buka sesi tanya jawab sebentar jika ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan di bagian sini. Silakan. Kami tunggu. Ada yang ingin ditanyakan kira-kira? Di sini, oh di sini ada Kak Margo juga ya. Salam kenal Kak Margo. Mohon maaf, kami terlalu semangat menjelaskannya. Nggak tahu ini apakah ada ilmu baru di sini diperoleh atau jangan-jangan ini sudah makanan Bapak Ibu sehari-hari. Saya nggak tahu. Allah lah bisa. Nah, kira-kira ada yang perlu didiskusikan di bagian sini, Kak Yuliana atau Bang Margo? Ya, kalau kalau segan berbicara boleh di tap saja. Alright. Mumpung kita tidak ramai, artinya bebas untuk bertanya gitu ya. Kita hitung sampai 3. Kalau tidak ada, berarti kita lanjutkan di materi keduanya ya, yaitu fungsi statistik. Alright, kayaknya nggak ada ya. Nah, kemudian jangan lupa nanti Bapak Ibu bukti paham menggunakan proper upper left mid right trim text dan segala macam ini. Fungsi pahamnya silakan kerjakan nanti post testnya Bapak Ibu. Bapak Ibu selesaikan latihan ini ya, kerjakan di rumah masing-masing. Di sini sudah ada tantangannya, kita cek. Kalau Bapak Ibu berhasil mengerjakan, berarti pemahamannya sudah matang gitu ya. Pertama, tentukan hari mendaftar peserta. Berdasarkan data tanggal ini, kira-kira peserta itu daftarnya hari apa? Tentukan, berarti tambah kolom baru buat harinya. Kemudian saya pengen ekstrak 3 karakter nama harinya. Misalnya Selasa, tampilkan sel aja, sel. Atau Rabu, RAB saja, Rabu saja. Berarti bisa menggunakan rumus apa tadi? Ya, disesuaikan. Kemudian rapikan spasi pada nama peserta. Kita lihat di sini acak. Selanjutnya, transformasi nama peserta menjadi huruf besar. Ya, karena di sini hurufnya nggak konsisten, huruf besar kecilnya.
Kemudian rubah laki-laki, L menjadi laki-laki, P menjadi perempuan. Berikutnya gabungkan tempat dan tanggal lahir data karyawan peserta ini. Tempat dan tanggal lahir digabungkan ditambah satu kolom lagi. Tentukan usia pesertanya berapa. Nah, ini post testnya Bapak Ibu silakan dikerjakan jika ada waktu. Kami juga maklum yang namanya orang kerja gitu ya. Pasti sibuk, pasti apa. Tapi kalau Bapak Ibu butuh mempertajam skill, silakan lakukan latihannya. Tetapi rasanya kalau ini sudah makanan sehari-hari, ya udah berarti anggap saja pertemuan kita hari ini silaturahmi sesama kita kan seperti itu. Alright, karena nggak ada pertanyaan, kita lanjut kasus yang kedua yaitu fungsi statistik Bapak Ibu. Jadi fungsi statistik ini penting juga. Maka kalau ditanya rumus apa yang penting di Excel Bang, kami bingung menjawabnya. Karena semua rumus itu penting sesuai dengan kasusnya, kan seperti itu. Kita ingin mencari apa. Tapi kami perhatikan kalau fungsi statistik ini pasti digunakan di semua bidang gitu ya. Dia terpakai di semua bidang karena kita melakukan perhitungan data seperti itu. Enggak hanya ya untuk jurusan apa saja pasti ada menggunakan rumus statistik. Jadi Bapak Ibu ada beberapa rumus statistik yang akan kita pahami di sini yaitu rumus yang paling dasar. Saya yakin Bapak Ibu udah biasa semua ini, tapi Allah alam kita jelaskan aja ya. Kami izin menjelaskan Bapak Ibu ya karena kita nggak tahu nih backgroundnya gitu ya. Kemudian ada sampai 10 di sini Bapak Ibu yang akan kita pelajari hari ini. Kita masuk yang pertama, sebenarnya sudah ada di sini keterangannya, tinggal dibaca ya kalau lupa dibaca. Fungsi sum digunakan untuk melakukan penjumlahan pada sekumpulan data. Jadi kita jumlahkan untuk sekumpulan data tanpa ada kriteria. Di sini kita ingin coba cari Bapak Ibu total penjualannya berapa, rata-ratanya berapa, penjualan tertinggi berapa, penjualan terendah berapa. Nah, ini kan mudah sekali. Kita cukup menggunakan kalau untuk mencari jumlah, pakailah rumus sum gitu ya. Kemudian Excel-nya nanya yang mana number-numbernya, kita seleksi saja numbernya. Kan gitu. Enter, kita dapatlah sum-nya. Untuk rata-rata, tentu kita menggunakan rumus average. Nah, yang penting diingat rumusnya. Memang harus diingat sih, nggak ada cara yang lain ya. Average artinya rata-rata, caranya sama, metodenya sama. Kita pilih nomor-nomor yang ingin kita jumlahkan. Berapa penjualan tertinggi? Berarti kita akan lihat angka yang tertinggi yang ada di rentang ini berapa. Kita bisa menggunakan rumus max namanya. Max itu singkatan dari maksimum Bapak Ibu ya. Maksimum. Kita pakai max, kemudian kita copy seleksi semua datanya, enter, maka penjualan tertinggi kita peroleh. Untuk yang terendah, Bapak Ibu bisa menggunakan rumus min. Min itu singkatan dari minimum. Ya, selesai, enter. Bagi Bapak Ibu yang belum hafal, dihafal sekarang, menjumlahkan sum, rata-rata average, nilai tertinggi max, nilai terendah min. Ulangi setelah saya, mencari jumlah, benar sekali, sum. Rata-rata, alright, benar. Awesome. Average, nilai tertinggi, very good. Maximum, max. Alright, the last question, nilai terendah. Oke, benar sekali ya Bapak Ibu. Kita bisa menggunakan rumus min. Itu 4 rumus dasar yang tidak boleh tidak diketahui oleh pengguna Excel. Nah, barangkali ini terlalu ringan materinya. Allah alam ya. Kalau tahu ringan, kalau nggak tahu dia berat. Tapi jangan khawatir. Di sini kami mau kasih trik yang lebih cerdas lagi. Ternyata Bapak Ibu ada cara cepat yang melakukan perhitungan ini satu sel terkumpul semua rumus-rumus gitu. Bisa nampak jumlahnya, nampak rata-ratanya, tertinggi, terendah, dan seterusnya berada di satu sel saja. Caranya gimana? Simple. Caranya Bapak Ibu tinggal rubah data ini menjadi teks. Sekarang bukan teks nih Bapak Ibu. Ini hanya data yang kita kasih garis-garis ya. Excel tidak menganggap ini teks. Kita copy dulu ke sebelah barangkali supaya lebar kolomnya oke sama. Nah, ini ilmu baru juga barangkali ya, semoga bisa menjadi informasi tambahan. Klik kanan Bapak Ibu, pilih paste spesial, pilih yang kolom width, lebar kolom. Ambil lebar kolomnya gitu ya. Kita oke kan? Nah,
maka sesuai langsung lebar kolomnya Ctrl V untuk memastikan isinya. Dapat. Nah, dengan cara kita jadikan tabel ini menjadi tabel benaran, kita bisa hasilkan hasil perhitungan dengan klik-klik saja. Caranya gimana mengkonversi ini? Mudah sekali, pilih insert, di sini tambahkan. Nah, alright, ada table di sini Bapak Ibu, atau bisa juga tekan Ctrl T ya, bisa juga Ctrl T. T itu singkatan dari table, cara ngingatnya ya. Ctrl T. Nah, oke, selesai. Nah, coba kita perhatikan. Nah, sekarang kan belum ada nih penjumlahan, belum ada rata-rata gitu ya. Gimana mau menghasilkannya? Mudah sekali ya, tinggal dirubah di tabel desain Bapak Ibu, centang saja bagian total row. Nah, sudah tercentang ya, kita cek di bawahnya, langsunglah muncul berbagai perhitungan di sini. Kalau mau tahu rata-rata, kita lihat average. Nah, rata-ratanya segitu. Kalau kita mau lihat ada berapa transaksi yang terjadi, count ada 6 kali transaksi terjadi. Count numbers berarti dia menghitung angka nomor yang ada ya. Lengkap di sini nilai tertingginya 2.200.000 lengkap Bapak Ibu. Jadi satu sel bisa banyak perhitungan. Kemudian di sini kita coba lagi kita kembalikan ke mana ya? Ke sum ya. Ke non berarti dia hilang gitu ya. Kita kembalikan ke average atau sum. Di sini bisa juga jadi bebas Bapak Ibu. Nah, dia bebas seperti itu. Termasuklah yang di sini ya. Tinggal dirubah saja judul-judulnya barangkali. Jadi bisa kita hasilkan perhitungan dengan cepat tanpa menggunakan rumus. Cukup kita konversi data kita menjadi tabel. Itu sekilas tentang statistik dasar, yaitu sum, average, max, dan min. Any question? Satu, dua, tiga. Oke, nggak ada. Kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Biar nanti barangkali muncul pertanyaan di akhir sesi kayaknya ya. Biasanya kalau kelas bersama itu kami perhatikan seperti itu. Ada ada beberapa kemungkinan. Satu segan bertanya, yang kedua memang udah bisa semua gitu ya. Yang ketiga, yang kedua kena segan. Gitu. Tapi nggak usah segan ya Bapak Ibu ya, kita terbuka saja. Kami senang kalau ada Bapak Ibu yang bertanya seperti itu ya. Contoh berikutnya, Bapak Ibu, kita akan pelajari tentang sum if, oke, kakak adiknya gitu ya. Kalau sum, kita menjumlahkan data, nggak ada kriterianya, kita jumlahkan keseluruhan datanya. Kalau sum if, jika ada kriterianya Bapak Ibu. Sum jumlahkan, if artinya jika kan. Jumlahkan jika. Contoh kasus di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu ingin menjumlahkan untuk produk mouse saja. Oke, kalau kita lihat data kita kan banyak produknya di sini. Ada flash disk, ada mouse, ada charger, kan gitu. Kita hanya ingin menjumlahkan flash disknya saja. Artinya ada kriteria gitu ya. Kriterianya itu adalah nama produk. Karena dia satu kriteria, kita menggunakan sum if. Nggak bisa pakai sum Bapak Ibu. Kalau pakai sum, kan kira-kira seperti ini jadinya. Misalkan kita mau menjumlahkan mouse ya, berarti sum. Terpaksalah kita cek satu-satu ya. Mouse segini, titik koma lagi, mouse lagi segini, titik koma lagi, mouse. Nah, kalau manualnya seperti itu. Padahal kita bisa menggunakan sum if kalau ada kriteria. Artinya kita minta tolong sama Excel yang ngitung yang ini aja gitu, jangan hitung semuanya. Caranya mudah sekali Bapak Ibu, sum if. Tolong jumlahkan jika. Pahami ini baik-baik. Pahami rank ini baik-baik, kriteria ini baik. Baik Bapak Ibu, ada tiga. Pertama adalah rank. Rank itu artinya rentang gitu ya Bapak Ibu ya. Rentang, range. Bacanya range artinya rentang. Maknanya apa? Rentang karena dalam kasus ini kita ingin menghitung total penjualan mouse, rentang data mouse itu di mana letaknya. Oke, kita cek di data sumber, mouse itu berada dari sel E11 sampai E15. Nah, ini kita sebut dengan range, rentang datanya ada di situ. Titik koma nanya lagi, jadi ikuti saja rumusnya. Kriterianya dia nanya. Dari rentang ini, nah jadi Excelnya nanya, di produk ini kan banyak datanya guys, kata dia. Ada flash disk, kata dia. Ada mouse, ada charger. Yang kamu mau jumlahkan yang mana? Nah, jadi dia nanya tuh Excelnya. Oke, kita kasih tahu. Jumlahkan yang
mouse. Nah, yang ada di sel L10 atau bisa juga Bapak Ibu ketik manual seperti ini. Boleh ya, mouse. Boleh juga ketik manual seperti ini kriterianya. Cuman dia nggak dinamis Bapak Ibu. Nggak dinamis, nggak fleksibel. Kalau ada perubahan kriteria, kita harus ketik lagi. Ada perubahan kriteria, kita harus ketik lagi. Maka sebaiknya kita klik saja alamat sel yang berisi kriterianya. Kan gitu, L10. Titik koma, nanya lagi. Oke, sum range. Sum yang mau ditotalkan, range itu rentang. Rentang mana yang mau kita totalkan gitu ya. Karena kita ingin menetapkan jumlah penjualan, maka kita lirik data yang berisi penjualan, angka yang berisi penjualan. Nah, ini kita sebut dengan sum range, Bapak Ibu. Tutup kurung, selesai. Kira-kira bahasa Excel-nya begini. Excel tolong totalkan data yang ada di sel E11 sampai E15 ini. Cuman yang ditotalkan cukup yang mouse-nya saja. Silakan totalkan total penjualannya. Nah, kira-kira begitu cara baca rumusnya. Enter. That's it, that simple. Tinggallah Bapak Ibu pilih-pilih saja gitu ya. Charger berapa, flash disk berapa, nah ini berapa dan seterusnya. Kita sudah dapatkan hasilnya. Itu kegunaan sum if Bapak Ibu. Kemudian karena Bapak Ibu sudah paham sum if, maka otomatis ada lagi kawan-kawannya di sini. Kami nggak sampaikan ya, kami nggak tulis. Sebenarnya ada kawan-kawannya, ada average if, ada max if, ya sama. Tinggal ganti saja. Kalau mau cari rata-rata penjualan, ya rubah saja sum if ini menjadi average if. Kan kayak gitu. Konsep kerjanya sama Bapak Ibu. Itu a brief information saja. Kalau dibahas satu-satu nanti takutnya nggak kayak ini ya, nggak substansi gitu ya. Oke, kemudian kita masuk yang berikutnya, abang yang paling tuanya tentang sum ini, yaitu sum ips yang ada S-nya. Kalau tadi nggak ada S ya, sekarang ada S-nya. Kalau kita pernah belajar bahasa Inggris dulu, kalau ada kata benda diakhiri S, pasti dia jamak kan? Book, buku, buku-buku, books. Kan gitu ya. A friend, seorang teman, teman-teman, friends. Nah, kita bisa logikakan langsung sum ifs berarti kriteria data yang mau kita jumlahkan itu lebih dari satu. Boleh dua, boleh tiga, boleh empat, boleh lima, dan seterusnya. Pokoknya lebih dari satu. Contoh kasus di sini apa? Misalkan Bapak Ibu ingin tentukan total penjualan, satu berdasarkan produknya, kedua berdasarkan mereknya. Karena dia ada dua kriteria yang cocok, kita menggunakan sum ips yang ada ipsnya. Kan begitu Bapak Ibu. Contoh nih, kalau kita lihat di sini produknya ada mouse. Mouse itu ada banyak merek ya. Ada mereknya Genius, ada mereknya Sony. Bapak Ibu bisa tentukan, misalkan ingin tahu yang merek Geniusnya saja, gitu ya, bisa. Caranya mudah, perhatikan saja sum ifs. Nah, agak kebalik sedikit rumusnya dari yang tadi Bapak Ibu. Pelan-pelan, pelan-pelan. Agak kebalik sedikit rumusnya. Kalau ini diawali dengan sum range, maka itu yang Bapak Ibu pahami ya, bukan menghafal sum range, bukan itunya. Yang Ibu Bapak Ibu pahami itu sum range yang mana, kriteria range yang mana, itu yang harus dipahami sebenarnya. Sum range, sum berarti data yang ingin disamkan, range rentangnya. Jadi kita masukkan ke pikiran, sum yang mau dijumlahkan, rank rentangnya. Karena kita ingin menjumlahkan total penjualan, carilah angka yang berisi rentang yang berisi total penjualan. Nah, ini dia kita sebut dengan sum range. Agak kebalik dengan sum if tadi kan? Ingat ya, kalau sum if tadi sum range-nya terakhir karena dia cuma satu kriteria. Ini karena banyak kriteria, maka dia dipangkal. Titik koma, nanya lagi dia nih, kriteria rank, bukan rank ya, tapi kriteria rank satu. Ada angka satunya di sini Bapak Ibu, kriteria rank satu, berarti rentang kriteria satu. Kita cek, pertama adalah berdasarkan mouse, rentang data mouse di mana. Maka kita seleksi yang ada mouse-nya. Di sini, dari E11 sampai E15. Itu kita sebut dengan rentang kriteria atau dalam bahasa Inggrisnya di sini
kriteria range yang satunya, yang pertamanya. Titik koma dia nanya lagi nih, kriterianya apa? Artinya dari rentang satu ini, mouse kah, flash disknya, atau charger? Kita tentukan, yaitu mouse. Kan kayak gitu, titik koma, dia suruh lanjutkan lagi, seperti tadi. Lanjutkan lagi. Kriteria rank 2, rentang kriteria yang kedua. Berdasarkan merek Genius, mana rentangnya, ini rentangnya. Kan seperti itu. Titik koma, kriteria duanya. Berdasarkan Toshiba kah, Genius kah, Vivan. Kita tentukan lagi Geniusnya. Alright? Adakah kriteria ketiga? Nggak ada. Kasus ini kita berdasarkan dua kriteria saja kita akhiri. Kalau ada lanjut lagi, teruskan aja gitu ya kriteria ketiganya. Tutup kurung satu kali, ya cukup satu kali karena rumusnya cuma satu gitu ya, enter. Barulah kita dapatkan total penjualan mouse untuk produk Genius, merek Genius segini. Tinggal diganti-ganti saja datanya seperti ini Bapak Ibu. Right. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan atau tidak Bapak Ibu? Ini materinya terlalu mudah atau gimana nih Bapak Ibu? Oke, kayaknya materinya terlalu mudah deh. Cem, sambil dicas Cem. Cem, cas. Astagfirullahaladzim, udah direkam tadi belum nih ya? Kelasnya udah mau rekam tadi. Udah. Cas HP ya Bang, mau habis baterai ya Bang? Iya, kesanain. Bentar ya Bapak Ibu ya, kita apa? Karena perpindahan materi kita agak ini sebentar. Gimana Cem? Nggak sampai Cem. Bisa nggak naik ke atas nih? Naikkan ke atas ini bentar. Bentar ya Bapak Ibu ya, sambil nunggu pertanyaan atau sambil analisa. Ini yang buat apa nih? Cem, dorong kipas sini lagi dikit. Dari bawahnya tuh, dari bawahnya. Cepat. Nah, Bapak Ibu kita nih nunggu dia nih. Jangan dibuat orang nunggu lama-lama. Oke, mohon maaf sedikit ada gangguan Bapak Ibu. Oke, kayaknya nggak ada pertanyaan ya. Kita lanjut Pak, ya. Pak, saya mau nanya, Ya bagus. Silakan Kakak. yang tadi di default worksheet yang SAM, Mm-mm. itu kan tadi ada cara untuk supaya Suaranya hilang Kakak. Mic Kakak mati kembali. di sheet yang SAM, kan Mm-mm. Bapak ada mengajarkan supaya untuk bikin yang Ini satu ini rumus udah ini langsung tadi. satu semua. Ya, itu pilihnya di mana ya, Pak ya? Oh iya. Oke, nice question. Kita ulangi Kakak ya. Pilihnya di sini Kakak. Saya ulangi lagi boleh ya. Pokoknya jadikan data kita itu tabel Kakak. Misalkan Betul. ini copy supaya lebar kolomnya sama kan Kak. Kalau langsung paste kan nggak sama lebar kolomnya kan. Kita pilih yang paste spesial, pilih yang kolom width ini, baru kita paste kan. Nah, jadikan tabel dulu. Oh, pertanyaan Kakak bukan di bagian ini kayaknya ya. Di mana pilihannya supaya ada yang tadi kan? Di sini Kak, tabel desainnya kan muncul, ada row total Kak, total row. Nah, yang ini. Oke, maka muncul dia ke bawah. Oh, Jumpa Kak? Jumpa ya? ya baik. Sudah ketemu, Pak. Alright. Terima kasih banyak, Pak. Ya, baru satu ilmunya. Yang lain udah dapat semua. Mohon maaf. Oke, kita lanjut ya, karena nggak ada pertanyaan. Sama ini Pak, satu lagi mau tanya. Ya, kami suka orang nanya Kak. Jangan biarkan Maaf kami Pak, ngomong mau sendiri. nanya. Ya, Kalau misalnya untuk yang tadi yang pelajaran untuk yang fungsi teks kan ada post testnya ya Pak. ya.
Nah, ini untuk yang kalau yang tantangannya yang rubah L menjadi laki-laki dan P menjadi perempuan itu bagaimana caranya ya, Pak? Berarti harus pakai rumus apa ya? Oh Teks. iya, rumus. Sebenarnya nggak bisa pakai teks tuh. Belum saya dijelaskan sebenarnya. Ada rumus substitute namanya, Kak. Belum. eh Rumus substitute tuh, coba Kakak lihat di buku kita nih, Kak. Ada tuh di halaman berapa tuh ya? Nih, di halaman 15 Kak. Rumus substitute tuh. Oke. Kalau Kakak butuh penjelasan tentang rumus substitute, nanti kita jelaskan di belakang. Setelah statistik nih, Kakak ya. Boleh, Kak ya? Boleh, terima kasih, biar Pak. biar nggak bercampur gitu karena kita udah beralih kan. Nah, nanti di belakang boleh kita jelaskan kembali. Jadi substitute itu merubah teks Kak. Nah, contoh kerjanya kayak gini, halaman berapa tadi ya, halaman 15 ya. Ya enggak apa-apa Kak, kalau kalau bisa banyak pertanyaan gitu kan teman-teman, kami pun senang gitu. Cuman kayaknya materinya belum sesuai dengan yang dicari kayaknya kan. Mana dia? Oh, teks di atas deh ya, 15 tadi ya, halaman 15. Ah, ini contohnya Kak. Sudah ada keterangannya, Kak, cara menggunakannya. Misalkan angka 0 ini kita merubah ke 62 kan? Berarti di situ kan merubah P menjadi perempuan kan? L menjadi laki-laki gitu. Di sini ada rumusnya. Atau bisa juga pakai rumus replace. Kan gitu. Yang biasa Kakak lakukan mungkin kontrol H itu ya, replace. Betul. Ah ya bisa juga. Kalau Kakak mau buat kolom baru kan pakai rumus bagusnya kan? Kalau ada kolom baru, kode kepanjangan. Tapi kalau langsung rubah ke situ pakai kontrol H juga oke lah, nggak apa-apa lah Kak menurut saya. Kemudian, oh iya, nanti ada satu lagi yang mau sampaikan juga tentang flash fill ya. Oke, lupa juga saya jelaskannya tadi. Memang di luar ini sebenarnya. Nah, saya jelaskan dikit tentang flash fill ini. Ada flash fill namanya Kak. Rumus flash fill itu dia bisa melakukan hal yang sama dengan yang kita lakukan. Nanti lah di belakang kita jelaskan Kak ya, biar enggak bias pemahamannya. Kita lanjut, barangkali kalau yang ini sudah terbiasa semua nih, Bang Margo. Saya curiga di dalam nih suhu-suhu semua nih. Kadang banyak juga suhu-suhu yang gabung di dalam, Kak. Nah, di sini fungsi count count blank ini juga sering digunakan. Count artinya kan menghitung gitu ya. Count, hitung. The final countdown berarti kan hitungan terakhir ya. Detik-detik terakhir. Oke, bedakan saja. Ada count, di sini ada keterangannya. Kalau count, kita ingin menghitung banyaknya data angka. Contoh di sini kasusnya ada berapa angka di sini. Berarti kita pakai count. Kalau counta menghitung data teks. Barangkali contohnya di sini ya, nama mahasiswa kalau kita lihat di sini nggak ada nomor ya Bapak Ibu. Tiba-tiba ada soal, ada berapa siswanya nih? Nggak mungkin kan hitung satu, dua, tiga, dan seterusnya. Kita akali, hitung aja teks yang ada di sel ini. Ada berapa teks yang ada di sini. Sebanyak itulah jumlah siswanya. Maka kita pakai counta. Kalau count blank, blank itu kan artinya kosong ya. Berarti kita hitung selnya yang kosong. Biasanya digunakan kalau data kita dalam jumlah yang besar banget ya, padat, kecil-kecil kolomnya. Kita nggak tahu nih ada nggak data yang kosong gitu ya. Udah lengkap belum tugas saya, kita bisa pakai unta ini. Kemudian kaum if kalau kita menghitung berdasarkan kriteria, satu kriterianya agak sama dengan sum if tadi ya. Cuman ini banyaknya data ya teman-teman, bukan melakukan penjumlahan ya, tapi banyaknya data. Contoh di kasus ini kan datanya ada tidak lulus, ada lulus. Tiba-tiba ingin menghitung yang tidak lulus saja atau menghitung lulus saja. Berarti itu count if, satu kriteria. Count tips berarti lebih dari satu kriteria. Contoh kriteria satu kita menentukan yang laki-laki saja. Dari rank ini kita menentukan yang laki-laki saja. Kemudian laki-laki yang lulus saja. Berarti ada dua kriteria kita bisa pakai rumus count tips. Nah, tinggal Bapak Ibu nanti explore ke kasus-kasus yang lain gitu ya. Apakah menghitung yang absen, menghitung yang terlambat, menghitung yang
apalagi gajinya di atas 10 juta, menghitung rentang nah, kira-kira kasusnya seperti itu nanti eksplorasinya. Nah, ini contoh soalnya langsung saja, Bapak Ibu. Alright. Untuk sekedar tahu aja, Kak Yuliana, ini udah makanan sehari-hari Kakak ini. Sekedar ingin tahu aja, Kak. Lumayan sering dipakai, Pak, Udah kalau sering ya. misalnya untuk count. Udah sering Kakak ya, count Ape iyalah. Tapi izin menjelaskan Kak ya. Masya Allah. Semoga tidak mengurangi semangat Kakak ya. Karena sebelum kelas mulai kan materi-materinya kan sudah kita sampaikan juga kan Kak. Di kelas kita akan pelajari ini gitu ya. Karena target kita mulai dari beginner sampai yang ini kan Kak, level yang lebih lanjut targetnya. Jumlah mahasiswa, rumus apa yang kita pakai? Karena jumlah mahasiswa di sini datanya adalah teks, yang cocoknya adalah ingat-ingat lagi. Kalau teks berarti apa tadi ya? Nah, ingat, kalau teks kita pakai count ya, counta ya, count Cara ngingatnya mungkin anggap aja yang ada A-nya, angka A itu ABCD ya, ABCD anggapnya. Saya nggak tahu kepanjangan E itu apa. Tapi saya rasa ada kepanjangannya tuh counte. A itu apa gitu ya. Sama dengan counta ya. Berarti kita hitung data teks di sini. Berarti ada berapa teks yang ada dari sel D10 sampai D22. Enter. Dapat 13. Berarti ada 13 teks, maknanya 13 siswa. Kan gitu. Kemudian soal kedua, jumlah data nilai yang terisi. Oke, berapa yang terisi di sini? Kan ada dua yang kosong. Karena data ini berupa angka, kita bisa pakai count bisa, counta bisa ya. Karena ceritanya tadi counta itu bisa dua-duanya, bisa angka, bisa teks juga. Maka kita pakai count aja biar teramalkan semua rumusnya ya. Kemudian kita seleksi data yang ingin kita hitung banyaknya. Enter 11. Berarti ada 11 angka di sini. Coba saya kosongkan satu, maka dia berubah 10. Kan gitu. Alright, lebih lanjut. Jumlah data yang kosong. Berapa yang kosong nih? Kita cukup menggunakan count blank. Count blank. Rentangnya yang mana? Dari sini sampai sini ada berapa sih yang kosong? Dari G10 sampai G22 itu. Ternyata ada 3 yang kosong. Kita isi satu lagi. Nah, tinggal 2 lagi yang kosong. Lanjut, jumlah mahasiswa yang lulus. Berarti ada kriteria ya. Jumlah mahasiswa yang lulus. Berarti keterangan ini kan ada lulus, ada tidak lulus. Kita mau hitung berapa keterangan lulus di sini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kalau hitungan manualnya kan kayak gitu. Berarti sama dengan countif, hitung jika. Ya, countif, hitung jika. Rentangnya yang mana? Kita tentukan rentangnya dari H10 sampai H22 rentangnya. Titik koma nanya lagi kriterianya apa? Kriterianya adalah lulus. Jangan lupa dikasih tanda petik karena dia berupa teks. Enter. Ternyata ada 9 yang lulus ya, mahasiswa yang lulus. Yang nggak lulusnya berapa? Barangkali karena kita malas ini copy rumus, kita kunci saja. FNF4, kita copy saja rumusnya Bapak Ibu, boleh juga. Kok 9 juga? Karena teksnya kriterianya masih lulus, tinggal kita ganti. Kita tambah saja keterangan tidak lulus ya. Tidak lulus. Enter, kita dapatkan 9 yang lulus, 4 yang lulus, dan tidak lulus untuk mahasiswanya. Nah, itu satu kriteria. Karena kriterianya adalah berdasarkan kata lulus atau tidak lulus. Satu kolom gitu ya. Yang berikutnya agak berbeda sedikit. Nah, kayaknya mirip tapi sedikit berbeda. Ini saya kasih warna merah. Kriteria pertama adalah berdasarkan jenis kelaminnya. Yang kedua berdasarkan keterangan lulus atau tidak lulus. Karena dua kriteria, kita pakai rumus countif. Tips pakai S juga karena dia jamak. Nah, ikuti saja arahannya Bapak Ibu, di sini sudah ada keterangannya. Kriteria rank 1, rentang kriteria ya. Rentang kriteria 1. Rentangnya ya, kriteria 1 adalah laki-laki di sini. Mana rentangnya di sini? Itu cara ngingatnya Bapak Ibu ya. Itu cara ngingatnya. Titik koma. Kriterianya apa?
Artinya dari rentang ini, data apa yang mau kamu hitung? Yaitu laki-laki. Kita ketikkan lagi. Maaf, mana dia? Iya, kita ketikkan laki. Laki saya mau hitung yang laki-lakinya dari situ. Titik koma lagi, nanya lagi, rentang kriteria dua, rentangnya. Ingat, rentangnya. Nah, kita ingin tentukan berdasarkan keterangan lulus ya. Kita cari lulus dari mana? Dari H10 sampai H22. Ya, ini rentangnya, titik koma. Kriterianya, nah kriteria ya ditanya, dari rentang ini kita mau hitung yang mananya lulus. Maka ada dua kriteria di sini. Pertama, kita hitung berdasarkan jenis kelamin. Yang kedua, berdasarkan lulus atau tidak lulusnya, enter. Maka yang laki-laki lulus 5. Kita cek di sini, bolehlah dihitung. 1, 2, 3, 4. Kalau laki-lakinya ada 6 nih. Kalau yang lulus ada 5 cuman. Karena ada satu yang nggak lulus nih. Ini dia yang nggak lulus, yang laki-lakinya. Begitu ya. Itu sama ya. Yang kedua sama. Bedanya kalau di sini laki-laki, di sini perempuan, ini lulus, di sini tidak lulus ya. Tapi supaya lebih paham nggak apa-apa ya, kita ulang aja. On tips, kriteria rentang kriteria satu perempuan di mana letaknya di sini. Gitu. Kemudian nanya lagi kriterianya apa dari rentang itu perempuan. Titik koma lagi, kriteria rentang dua adalah berdasarkan keterangan lulus tidak lulus. Titik koma lagi, kriterianya apa? Kita jawab di sini adalah lulus. Tutup kurung, enter. Ada perempuan yang tidak lulus itu sebanyak 4 orang. Itu kira-kira ya penggunaan count, kontak, komplain, dan seterusnya. Bagaimana? Kakak ibu semua, bapak ibu, ada question? Ya, kalau nggak ada pertanyaan di sini, barangkali nanti ada muncul pertanyaan setelah ini. Silakan kita lanjutkan diskusinya di grup kita ya Bapak Ibu, karena kami akan aktifkan kembali setelah ini kolom chat-chatnya. Kalau kemarin kan kami kunci, setelah ini kami akan aktifkan kolom chat-chatnya, kita bisa lakukan tanya jawab seperti itu. Nah, sekarang kita masuk yang baru lagi, ini keren juga nih Bapak Ibu, yaitu subtotal. Subtotal ini sebenarnya sama dengan sum, average, max, min sama. Bedanya, kalau rumus subtotal, kita bisa menghitung sesuai data yang kita tampilkan saja. Contoh di sini, kita mau totalkan total penjualan. Ya, oke. Kemudian ketika kita filter datanya berdasarkan nama produk, dia akan totalkan yang ditampilkan saja. Nah, gitu ya, yang difilter saja. Lihat perubahannya Bapak Ibu, 4.320. Kalau yang Oppo, maka dia berubah. Ya, kita klik lagi. Alright, maka dia totalkan semuanya. Nggak bisa dilakukan oleh sum. Kalau kita pakai rumus sum, nggak bisa filter. Dia akan tetap jumlahkan semuanya. Contoh, kita pakai rumus sum di sini. Kita seleksi semuanya. Nah, oke, kalau untuk keseluruhan oke. Ketika kita filter data, tetap dia Bapak Ibu. Di saat inilah kita bisa memanfaatkan yang namanya subtotal. Cara makainya gampang ya. Cara makainya gampang. Sama dengan subtotal. Kemudian dia nanya lagi nih, function numbernya yang mana? Kamu pengen rata-rata kah, count kah, konta, dan seterusnya. Jadi dia ada pilihan. Bedanya kita bisa filter, itu aja. Dalam kasus ini kita mau yang sum aja, kita mau jumlahkan. Kemudian dia nanya referensinya yang mana? Nah, reference ya. Datanya dari mana sampai mana? Ya, referensinya. Seleksi aja, enter. Nah, kalau ini hasilnya bisa difilter. Oke, itu aja yang membedakan subtotal dengan rumus-rumus yang lain, Bapak Ibu.
Oke, mungkin kalau ada muncul pertanyaan gimana memunculkan slicer ini, izin kami sampaikan barangkali kan ada di antara peserta entah satu orang kan, karena semuanya berhak untuk mengerti gitu ya. Barangkali ada, mudah menimbulkan slicer ini pertama jadikan data ini ke tabel dulu seperti yang tadi Ctrl T atau insert table ya. Ctrl A, kemudian pilih insert. Nah, ini sekarang sudah tidak aktif. Kenapa nggak aktif? Karena sudah tabel kan gitu. Kalau sudah aktif tabelnya, otomatis kita bisa buat slicernya. Slicer itu kalau bahasa Indonesianya kan seluncuran ya. Kita buat seluncurannya gitu ya. Artinya kita bisa buat filter datanya gitu. Ya, pergi ke table design. Nah, di sini ada slicer namanya. Insert slicer. Ya, kamu ingin ringkas berdasarkan apa? Filter. Bisa tanggal, bisa nama, bisa kuantiti. Kalau di sini kan kayaknya yang paling cocok kan nama produk ya. Kalau tanggal kebanyakan slicernya ya. Coba lah pakai tanggal. Nah, kebanyakan ya tanggalnya. Ya, kebanyakan. Oke, 1 Januari bisa aja sih kita mau totalkan yang penjumlahan yang Januari aja ya. 1 Januari ya dia ngumpul dia seperti ini ya. Oke, alright Bapak Ibu. Itu sekilas tentang penggunaan rumus sub total. Kita masuk yang terakhir, yang jauh lebih fleksibel lagi. Ada satu lagi Bapak Ibu, eh, yaitu agregat namanya. Sama juga dengan rumus sum sum if tadi dengan subtotal, cuman dia lebih fleksibel. Itu aja bedanya. Dia lebih fleksibel. Ini contoh kasusnya Bapak Ibu. Nah, ini contoh kasusnya. Barangkali ini bisa juga menjadi tambahan ya. Karena setahu kami pengguna pemula lah ya, pengguna pemula jarang yang mengetahui rumus ini, biasanya pakai sum-sum aja gitu kan. Nah, di sini sudah ada keterangannya. Jadi ada option-optionnya Bapak Ibu. Kita ingin totalkan kalau optionnya 0, berarti nilai yang tersembunyi diabaikannya, nilai error diabaikannya, yang subtotal diabaikan, maknanya dihitung semua gitu. Dihitung semua. Misal di data kita nih Bapak Ibu kan banyak nih penjumlahan. Nah, kalau ada yang error seperti ini, ada hasil subtotal juga, ada yang NA, dia akan hitung semua. Kalau kita pilih opsinya satu, hati-hati. Subtotal 310 ini tetap dihitung nanti nih. 10 tambah 20 tambah 30 tambah 40 tambah 60 tambah 70 tambah 80 tambah 310 tetap ditambahkannya kalau kita pilih opsinya satu. Tentu salah kan? Kenapa salah? Karena 310 ini kan hasil subtotal dari ini kan. 60, 70, 80. Maka jangan pilih opsi 0. Kan gitu. Kalau yang satu kita cek. Keterangannya ada di sini. Dia mengabaikan nilai tersembunyi. Oke, centang. Kita baca aja kesimpulannya. Dia mengabaikan nilai yang tersembunyi saja. Oke, dia mengabaikan nilai yang tersembunyi saja. Artinya, seperti ini definisinya. Oke, misalkan di sini saya sembunyikan datanya, saya hide, maka yang tersembunyi itu nggak dihitungnya, gitu ya, diabaikannya. Oke, itu aja yang dilakukannya. Oke, unhide lagi dan seterusnya. Jadi sesuaikan saja Bapak Ibu ada pilihan-pilihannya di sini. Kalau tiga, kalau empat, nah di sini dia. Kalau yang tiga mengabaikan nilai error saja dan seterusnya. Coba kita praktekkan Bapak Ibu ya, dan kita lihat perbedaan hasilnya, hasil hitungannya gitu. Kita akan lakukan di mana ya? Kita akan lakukan di barangkali di sini aja bagus ya. Di sebelah ini aja. Oke, sini ya hasil ya. Hasilnya kita lihat. Nah, pertama kita akan pakai aggregate namanya, aggregate. Sama dengan yang tadi Bapak Ibu, fungsinya yang mana? Nah, apakah kita mau cari total, rata-rata dan seterusnya? Dalam kasus ini sum aja. Kemudian titik koma. Nah, ini dia yang option kita bilang tadi. Ini option yang kita bilang tadi. Coba kita pilih yang nol aja. Titik koma. Array-nya yang mana? Nah, kita diminta tentukan array-nya. Array-nya berarti yang ini ya.
Oke, dari sini ke sini, enter. Nah, hasilnya 550. Dua, kalau optionnya satu, hasilnya sama. Kalau option dua, hasilnya sama. Kok bisa sama hasilnya? Aggregate, tabel 3, array-nya. Harusnya kan berbeda nih hasilnya. Oh iyalah, kita ngambil tabel tiganya ya, pentasan. Maka di sini array, oh mohon maaf, eh, optionnya sudah oke, nol. Di sini optionnya C271 atau nggak boleh ya diketik kayak gitu. Rasanya boleh-boleh aja. Nol, 520, 1, 520. Kita cek ya Bapak Ibu ya. Oh ya, kita cek dulu hasilnya. Oh iya, berbeda nih. Ada yang sama, ada yang berbeda. Oke, ada yang sama, ada yang berbeda. 1001-nya perbedaannya. Kalau kita lihat di sini, dia akan mengabaikan nilai yang tersembunyi ya. Coba saya sembunyikan data kita di bagian sini. Nih, ada yang tersembunyi. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, yang nomor satu ini dia nggak dihitungnya. Nah, kan gitu. Data yang tersembunyi tidak dihitungnya yang nomor satu ini. Ya, mengabaikan nilai tersembunyi saja. Kalau kalau dipahami secara bahasa kan kayaknya kebalik ya. Kalau mengabaikan berarti dihitung tetap gitu ya. Yang sebenarnya maknanya mengabaikan nggak dihitung gitu ya. Diabaikan. Nilai tersembunyi diabaikan. Ya benar. Nilai tersembunyi diabaikan. Maknanya nggak dihitung. Kalau yang option 3 dia mengabaikan nilai yang error. Nah, kalau di sini ada error, karena ini NA ini kan error ini dia abaikan gitu ya, artinya tetap ya udah nggak ada masalah, nggak ada errornya gitu. Dan seterusnya 480 ini 830 ini kok bisa beda hasilnya sendiri. Kita cek 830 mengabaikan subtotal. Agregat saja. Oke, artinya yang subtotalnya tetap dihitungnya Bapak Ibu di sini hasilnya. Oke, karena kita punya data 310 di sini ya, maka dia hitung subtotalnya kayak gitu. Alright, kira-kira begitu ya. Kalau agregat itu kita bisa tentukan berdasarkan case tertentu ya. Misalkan saya tidak ingin hitung yang tersembunyi, saya ingin sertakan yang tersembunyi, saya pengen yang error tetap terhitung. Nah, itulah. Di saat itu kita menggunakan rumus agregat. Karena kalau rumus sum, kalau nggak salah, kalau ada yang error-error dia nggak mau ya. Coba ya, kalau rumus sum, kalau nggak salah saya seperti itu. Kalau ada yang error seperti ini, oh tetap mau dia ya. Sum 830. Tetap dihitungnya. Cuman kan nggak ada pilihan ininya kan. Kalau dia subtotalnya dihitung juga. Oke. Jadi agregat itu lebih simple aja, lebih fleksibel lah. Lebih ke sana ya, lebih fleksibel ketika kita ingin melakukan perhitungan data. Baik, demikian Bapak Ibu seputar tentang penggunaan rumus statistik ya. Ada beberapa yang sudah kita jelaskan pada kesempatan hari ini. Seperti biasa, kita akan lanjut Bapak Ibu sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan, kami silahkan. Kami tutup layarnya kembali. Kita sapa-sapa, kita sambung percakapan kita. Bagaimana Kak Yuliana dan Bang Margo? Kira-kira ada yang perlu didiskusikan? Sore Pak. Ah, maaf, mau tanya lagi. Kalau Ah ya, untuk yang fungsi subtotal itu apa yang membedakan dengan fungsi sum? oke. Oke, bagus. Good question. Kamila. Kalau subtotal tadi kan ketika kita filter data Kak, dia hanya menjumlahkan data yang ditampilkan saja.
Kalau sum, walaupun data itu tersembunyi, Kak, kemudian ada data, dia akan jumlahkan juga gitu. Walaupun dia tersembunyi datanya. Oke, kami coba share kembali Kakak ya layarnya, biar ini kita lihat contohnya lagi. Ya. Ini contohnya Kakak ya, yang subtotal tadi ya. Nah, ini dia. Nah, ini contohnya Kak. Kalau ini kan pakai subtotal kita Kak. Coba saya pilih penjualan yang advance saja ya. Nah, dia menjumlahkan sesuai yang kita pilih gitu Kakak. Gitu. Advance dan IMO. Nah, dia bertambah. Kan gitu. Berbeda dengan sum Kak. Kalau sum mau sembunyi mau nggak sembunyi dia hitung semua gitu. Coba ya pakai sum. Kita coba pakai sum lagi. Kita ulangi sebagai buktinya. Biar nampak perbandingan barangkali di sini aja kita bedakan ya Kak. Ini apa namanya? Berbagi layar ini ada mengganggu petak-petaknya. Ini yang pakai sum, sebelahnya pakai subtotal. Kita bedakan ya. Sama dengan sum, enter. Nah, di sini sama dengan subtotal. Ya, kita juga pakai yang sum. Artinya sum juga, cuman kita udah subtotal, udah kita buat subnya gitu ya. Sub itu kan bagian-bagiannya gitu maksudnya. Referensinya yang mana? Nah, ini. Nah, sekarang hasilnya masih sama. Karena kita belum ada filter-filter data kan gitu. Coba saya pilih advance, Kak. Oh, tersem ter ini dia ya posisinya. Maunya saya letaknya jangan di sini. Saya letak di atas aja. Di sinilah ya. Oke ya, advance. Nah, Kakak lihat perubahannya kalau subtotal, kalau sum tetap dijumlahkan semua kan? Nah, itu Kak perbedaannya. Oke. Gimana Kakak? Clear Kak? Bisa dipahami Oke, Kakak? baik. Baik, baik. Terima kasih, Pak. Clear Kak ya? Nah, Jadi kalau misalnya fungsi untuk sum total tuh sama dengan seperti sum if atau sum if yang menghitung beberapa kriteria seperti itu ya Pak ya? bukan. Kalau subtotal, kan ini Kakak punya data banyak. Hmm. Subtotal itu dia hanya mentotalkan, menjumlahkan yang ketika saya pilih advance kan data advance aja yang tampil nih Kak. Ah, iya, iya, iya. Ya, itu maksudnya. Oke, saya kurang penjelasannya. Nah, itu maksudnya. Jadi dia hanya menjumlahkan yang tampil aja gitu loh. Maksudnya. Oh, iya, baik, Pak. Clear Kak ya? Clear. Alright. Kalau belum clear bilang Kak, nggak usah biasa Kak. Nanya-nanya tuh biasa. Kalau belum paham tuh biasa tuh. Nggak usah segan-segan Kak. Jadi nggak ada. Oke. Clear Kak? Clear ya? Iya. Clear. Ada yang lain lagi kira-kira yang ingin ditanyakan? Abang kakak Kak Margo di sini ada dari tadi, cuman belum kita dengarkan suaranya ya. Gitu. Karena secara waktu masih ada 15 menit lagi kakak. Nanti kita korupsi pula kan. Kalau nggak ada pertanyaan, tentu kita tutup. Tapi kalau masih ada pertanyaan, kami jawab gitu. Masih ada 15 menit lagi waktu kita. Satu, ya nggak ada kayaknya. Dua, tiga. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih Kakak Yuliana dan Bang Margo ya yang sudah join di kelas kita pada hari ini. Semoga
kalaupun tidak ada, ya semoga adalah yang didapat ilmu gitu kakak abang ya. Dan kita bisa sambung silaturahmi kita. Thank you so much. Sampai jumpa besok siang. Kita akan bahas tentang fungsi logika dan fungsi lookup. Sampai jumpa besok siang. Selamat siang, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.